Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Di sini kami dari HKI 3A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan menerangkan kaidah-kaidah fikih pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Al-Ahwal Asy-Syakhsi yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainul Muttaqin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hafid Ibadillah Haraniri dari kelompok 1 Qawaidul Fiqhiyah akan menjelaskan apa itu pengertian dari kaidah fikih dan tujuan kita mempelajari ilmu kaidah fikih. Nah, pengertian dari kaidah fikih. Kaidah fikih diambil dari bahasa Arab qaidah al-fikih yang berarti dasar, pondasi atau tiang. Pengertian ini juga sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Asbahani yang mengatakan bahwa al-qaidah al-fikih, al-qaidah itu merupakan dasar, tiang atau pondasi. Nah, al-fikih sendiri itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab al-fiqh yang berarti pemahaman atau memahami. Nah, berarti kalau kita gabung antara qawaidah dan fikih secara kebahasaan itu mempunyai arti dasar dari suatu pemahaman. Pemahaman apa? Yaitu pemahaman dalam ilmu fikih. Dalam konteks kebahasaan, qawaidul fiqhiyah itu berarti dasar atau pondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Ferdiana. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam kaidah fikih. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan. Yang kedua, kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. Dan yang ketiga, kaidah yang berkenaan dengan kondisi yang menyulitkan. Yang keempat, kaidah yang berkenaan dengan kondisi yang membahayakan. Perkenalkan, saya Nikendia Ayu Rahmani. Di sini saya akan menerangkan mengenai sejarah periode fikih. Sejarah periode fikih dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap pertumbuhan dan pembentukan. Dimulai pada abad ke-1 sampai 3 Hijriah, dimulai pada ulama mutaqaddimin. Pada fase ini, ulama mutaakhirin juga menggunakan kaidah-kaidah yang disusun oleh ulama mutaqaddimin. Memasuki fase yang kedua yaitu fase perkembangan dan pembukuan pada abad ke-4 sampai 12 Hijriah. Orang yang pertama kali melakukan pembukuan yaitu Abu Hasan Al-Harhi. Yang terakhir yaitu fase pemantapan dan penyempurnaan. Pada fase ini dibentuk Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adaliyah oleh komite ulama pada masa Khalifah Abdul Aziz pada dinasti Utsmaniyah. Proses penyusunan pada fase ini dimulai dengan pengumpulan dan seleksi oleh beberapa ulama mengenai kitab-kitab fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koril Andar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi mempelajari kaidah fikih. Yang pertama yaitu menerbitkan dan menggabungkan hukum-hukum yang bertebaran, yang mempunyai hubungan erat serta mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dikumpulkan menjadi satu pintu. Yang kedua yaitu untuk mempermudah menghafal berbagai macam furu' serta tidak butuh. Yang selanjutnya yaitu untuk menghafal beraneka ragam hukum juziyat. Dengan menghafal satu kaidah fikih akan mengetahui berbagai macam hukum yang include di dalamnya. Yang keempat yaitu untuk menyatakan hukum-hukum juz'is yang ilatnya sama pada hukumnya berbeda, adalah jenis ilat dan jenis dalam maslahat.
Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang manfaat mempelajari kaidah fikih. Yang pertama yaitu kaidah fikih adalah di antara ilmu syar'i yang jika dipelajari termasuk dalam beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu kaidah fikih akan menolong para penuntut ilmu dalam menyelesaikan masalah fikih yang masih dirancu. Yang selanjutnya yaitu kaidah fikih dapat menyelesaikan berbagai masalah-masalah baru. Yang keempat yaitu kaidah fikih sudah dapat dijadikan dalil karena kaidah ini sendiri diambil dari dalil syar'i. Yang selanjutnya yaitu cukup mempelajari kaidah fikih yang sifatnya umum, maka berbagai juz masalah fikih mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan tentang tujuan kita mempelajari ilmu kaidah fikih. Tadi sudah dijelaskan bahwa kaidah fikih itu merupakan dasar dari ilmu fikih. Nah, berarti kalau kita mau belajar kaidah fikih, berarti kita dapat mengambil dasar atau mengambil pokok dari ilmu fikih itu sendiri. Nah, kalau kita sudah dapat materi, sudah dapat pokok dari suatu ilmu fikih itu, nanti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu tujuan dasar dari adanya kaidah fikih. Tujuannya agar kita dapat atau lebih mudah jika ada masalah, kita dapat mengetahui dasar atau pokok-pokoknya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya atau selanjutnya akan diterangkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1 Qawaidul Fiqh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.